Halo guys, balik lagi di channel Mikir Santai. Di video ini kita masih membahas tentang materialisme historis. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang komunisme primitif. Dan kali ini kita akan membahas tentang cerita kelam di balik peradaban yang maju. Lo pernah mikir nggak gimana caranya umat manusia yang dulunya cuma bisa bertahan hidup ala Tarzan bisa nge-level up ke bikin piramida, jadi filsuf, sampai ngembangin seni? Jawabannya ada di satu kata yang bikin lo merinding, yaitu perbudakan. Ya, ini cerita soal gimana sisi gelap sejarah ternyata jadi batu loncatan buat kemajuan peradaban. Yuk kita bahas lebih detail, tapi tenang aja, bahasannya bakal tetap santai, biar lo nggak ngantuk. Jadi gini, pas zaman manusia mulai evolusi, ada momen ketika segelintir orang bisa bebas dari kerja keras buat nyari makan. Mereka inilah yang akhirnya punya waktu buat mikir serius soal ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat. Dari sini lahir tuh imam, juru tulis, pejabat, dan pengrajin. Kelas penguasa ini punya alasan historis buat eksis. Mereka ngedorong masyarakat maju. Keren kan? Tapi tunggu dulu bro, di balik itu ada sisi kelam yang gak bisa di-skip. Kelas penguasa ini butuh sistem buat ngejaga posisinya. Makanya muncullah alat-alat kayak pasukan bersenjata, penjara, algojo, sampai aturan hukum yang khusus ngejagain hak milik si pemilik budak. Dari sinilah negara mulai eksis. Nilai kebebasan sama kesetaraan yang sebelumnya ada, bye-bye, ganti sama moralitas baru yang isinya ngejustify ketimpangan ini. Kita lompat ke abad ke-7 sebelum Masehi. Yunani udah mulai naik kelas. Aristokrasi suku di sana berubah jadi tuan tanah kaya yang punya budak segambreng. Menurut Aristoteles, mayoritas penduduk Attika waktu itu tuh budak. Negara kota berkembang, pembagian kerja makin tajam. Bukan cuma kota versus desa, tapi juga antar sektor kayak keuangan, perdagangan, sampai kerajinan. Orang kaya makin kaya, dan para seniman bikin karya buat selera kelas atas. Tapi ada sisi brutalnya bro. Buat ngejaga ekonomi berbasis budak, negara kota ini perang terus-terusan. Contohnya, waktu Romawi ngalahin Makedonia tahun 169 sebelum Masehi, mereka ngebakar 70 kota di Epirus dan ngejual 150.000 penduduk jadi budak. Gila kan? Masalahnya, sistem budak ini nggak efisien banget. Reproduksi alami budak rendah gara-gara hidup mereka super keras. Jadi solusinya cuma satu, perang lagi buat cari budak baru. Walaupun budak kerjanya nggak terlalu produktif, mereka tetap lebih murah daripada petani bebas. Ini bikin para petani tersingkir dan banyak yang kabur ke kota. Mereka akhirnya jadi lumpen proletariat alias kaum pengangguran yang hidup dari amal orang kaya. Hiburan mereka, sirkus murah ala Kolosium buat bikin mereka lupa sama hidup yang sengsara. Di tengah kekacauan ini, muncullah gerakan Kristen revolusioner. Awalnya mereka adalah sekte kecil yang benci banget sama kekuasaan Romawi dan para elit. Dukungan datang dari kaum miskin dan tertindas. Mereka ini bahkan berani pakai kekerasan buat ngegulingin kelas atas dan bikin surga di dunia. Tapi ya gitu, karena terlalu vokal, mereka dikejar-kejar pemerintah, ditangkap, dieksekusi. Ironisnya, beberapa abad kemudian, agama Kristen malah diangkat jadi agama resmi negara.
Tentu setelah dibersihkan dari ide-ide kelas bawahnya. Semakin banyak surplus dari eksploitasi budak, semakin hedon para pemilik budak. Tapi makin banyak perang juga bikin kekaisaran Romawi kewalahan. Kenapa? Prajurit terbaik biasanya dari desa, tapi kaum tani makin habis. Mereka diganti sama prajurit bayaran dari luar yang mahal banget. Akhirnya, era budak murah tamat. Dan itu juga jadi awal kehancuran Romawi. BTW, ada perlawanan besar-besaran juga loh. Ingat Spartacus. Tapi walaupun epik, budak-budak ini bukan kelas revolusioner yang bisa bawa perubahan total. Kata Marx, konflik kelas cuma bisa berakhir dua cara. Rekonstruksi besar-besaran atau kehancuran total. Dan ya, akhirnya kekaisaran Romawi tumbang. Tapi itu justru bikin fondasi buat peradaban baru. Sekarang lo lihat deh peninggalan mereka. Piramida, filsafat Yunani, hukum Romawi, ilmu pengetahuan juga maju pesat. Hero nemuin prinsip dasar mesin uap. Archimedes dan Euclid ngembangin matematika. Tapi ingat, semua itu lahir dari sistem yang punya batasnya. Ketika perbudakan gak relevan lagi, sistemnya runtuh. Jadi gitu bro, sejarah tuh gak pernah simpel. Di balik sesuatu yang maju, pasti ada sisi kelam yang bikin kita sadar. Semuanya ada harga. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang munculnya feodalisme, masih dalam pembahasan materialisme historis. Jangan lupa tekan tombol share, like, dan subscribe biar kita sama-sama belajar tentang materialisme historis lebih mendalam.